Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil dari presentasi tugas 13A5 ruang kolaborasi modul 1.3 merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi oleh kelompok 1 Jeneponto. Perkenalkan fasilitator kami yaitu Ibu Ratri Gunaryanti dari UPT SMP Negeri 1 Sentani, sedangkan pengajar praktik yaitu Bapak Amrin dari UPT SMP Negeri 2 Tarawang. Anggota kelompok kami terdiri dari Pak Supriyadi dari UPT SDN 6 Arungkeke, Ibu Eka Kurniawati dari UPT SMPN 1 Arungkeke, Ibu Sukma dari UPT SDN 8 Rumbia, Ibu Nurul Aimanah dari UPT SMPN Satap 8 Binamu, Bapak Winarso dari SMAN 9 Jeneponto, Pak Sigit Suprihartoro dari UPT SMKN 2 Jeneponto, Pak Irfan Jaya dari UPT SDN 12 Tarawang. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Dari Peter F. Dutzer. Baik, di slide ini adalah masing-masing visi ya dari kelompok kami. Yang pertama dari Ibu Nurul Aimanah. Itu visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan memiliki life skill abad 21. Yang kedua, Pak Irfan Jaya memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kritis, berkarakter Pancasila, dan mempunyai kompetensi unggul. Yang ketiga, Ibu Eka Kurniawati mempunyai visi yaitu mewujudkan peserta didik yang tahu, bertakwa, beradab, dan berilmu. Yang keempat, Bapak Winarso mempunyai visi yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, nasionalis, idealis, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Yang kelima, Ibu Sukma mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berteknologi. Nomor 6, Pak Sigit Suprihartoro memiliki visi yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif, yang mampu berdaya saing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Yang ketujuh, Bapak Supriyadi memiliki visi yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, berprestasi, dan berwawasan global. Dari visi-visi masing-masing anggota, lalu kami mengambil satu visi untuk kelompok kami, yaitu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, berprestasi, dan berwawasan global. Dalam memperjelas gambaran mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun, kita menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut ATAP, yang kepanjangannya adalah A, yaitu awal atau aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Lantas, apa aset yang dapat dimanfaatkan dan terbayang operasionalisasinya? Yaitu adalah asetnya antara lain ada siswa, ada guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan stakeholder sekolah. Lantas, dari aset tersebut kita mengambil suatu prakarsa perubahan yang berbunyi adalah menerapkan pembiasaan 5S di lingkungan sekolah. Kita menerapkan perencanaan itu menggunakan kanvas Bagja, rencana Bagja yang telah disusun menggunakan kanvas Bagja.
Baik, pada alur bagja ya, pada poin B yaitu buat pernyataan utama. Pertanyaannya di sini kita tulis, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik agar dapat memiliki kebiasaan 5S di lingkungan sekolah. Dan pertanyaan kedua yaitu adalah, mengapa kita perlu menerapkan pembiasaan 5S di sekolah. Daftar tindakannya yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Dan yang kedua adalah bertanya kepada rekan guru atau mencari sumber literatur tentang pentingnya pembiasaan 5S di sekolah. Pada alur A, ambil pelajaran. Di sini kita mengambil pertanyaan yaitu adalah, siapakah orang yang berhasil menerapkan pembiasaan 5S di sekolah? Lalu pertanyaan yang kedua yaitu adalah, bagaimanakah dia mengatur jadwal pembiasaan 5S di sekolah? Pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk dapat menerapkan pembiasaan 5S di sekolah? Pertanyaan keempat, situasi apa saja yang dapat mendukung usaha untuk penerapan 5S di sekolah? Pertanyaan kelima, apakah ada pengalaman yang menarik pada saat menerapkan 5S di sekolah? Dan pertanyaan keenam adalah, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung penerapan 5S di sekolah? Pada daftar tindakan kita menyusun yaitu adalah yang pertama, mencari profil orang atau tokoh yang sudah pernah berhasil menerapkan pembiasaan 5S di sekolah. Dan yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur kegiatan sehari-hari dengan proses pembiasaan 5S di sekolah. Dan yang ketiga, mencari tahu dan mencatat aktivitas-aktivitas tentang kegiatan sehari-hari dengan proses pembiasaan 5S di sekolah. Pada alur berikutnya yaitu alur G, gali mimpi. Di sini pertanyaan yang kita isi adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika siswa saya menerapkan 5S di lingkungan sekolah? Dan yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan pembiasaan 5S di sekolah? Dan yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah pembiasaan 5S di lingkungan sekolah? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia ketika pembiasaan 5S di sekolah? Untuk daftar tindakannya antara lain yang pertama adalah membuat gambaran atau narasi diri saat sudah berhasil melakukan pembiasaan 5S di sekolah. Yang kedua, memajangnya di sekolah, di kelas seperti spanduk dan poster dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Dan yang ketiga, siswa saya memiliki akhlak mulia dan sopan santun. Yang keempat, siswa mampu menerapkan 5S ini di lingkungan sekolah dan di lingkungan peserta didik tinggal. Dan yang terakhir, berbaris di depan kelas menjemput siswa di gerbang sekolah tiap pagi. Pada alur J yaitu jabarkan rencana, kita memiliki pertanyaan. Yang pertama adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan pembiasaan 5S di sekolah? Berapa lama target untuk mencapai usaha penerapan 5S di sekolah? Dan yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha penerapan 5S di sekolah? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah dalam penerapan 5S di sekolah? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai penerapan 5S di sekolah? Untuk daftar tindakannya, antara lain yang pertama adalah membuat capaian realistis untuk setiap minggunya. Yang kedua, sosialisasi kepada peserta didik. Yang ketiga, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di kelas atau portofolio. Dan yang keempat, memasang pengingat di gawai untuk jam-jam atau jadwal-jadwal penting kegiatan. Dan yang kelima, meminta rekan kerja guru untuk mengingatkan jam-jam atau jadwal-jadwal penting kegiatan pembiasaan 5S di sekolah. Pada alur yang terakhir yaitu alur A, atur eksekusi. Kita memiliki pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Dan yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab mengontrol kegiatan ini agar tetap berkelanjutan? Untuk daftar tindakan, yang pertama yaitu adalah siswa dan semua guru. Yang kedua,
Peran guru sebagai contoh dan pengingat yang mengisi peran tersebut adalah semua guru di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penanggung jawab kepala sekolah, guru agama atau BK, dan semua stakeholder sekolah. Baik, itu tadi Bapak Ibu hasil dari diskusi di kelompok kami dan presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.